Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun secara online ya, secara daring dalam jaringan tidak bisa bertatap muka, tapi kali ini tidak mematahkan semangat kita untuk senantiasa belajar dan menambah ilmu ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai untuk mapel SKI pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan nanti harapannya bisa berguna untuk anak-anak di masa depan. Kita mulai dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Ala niyatis sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Baik, untuk materi pada pagi hari ini, oh ya, sebelum kita lanjut ke materi, ya, nanti untuk anak-anak silakan bisa mengisi presensi yang telah dibagikan di Google Classroom, ya, di link itu silakan nanti sehabis pelajaran nanti silakan bisa diisi kehadirannya, ya, seperti itu. Oke, untuk materi pada hari ini, ya, sesuai KD-nya kita ada penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ya. Minggu-minggu kemarin di pertemuan ke-1, kedua kita sudah mengetahui latar belakang munculnya dinasti Abbasiyah. Kemudian juga kita sudah mempelajari khalifah-khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian juga kita sudah mempelajari periode kepemimpinan pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Mulai dari periode yang pertama sampai periode yang kelima. Ya, dari mulai masa kejayaan ya sampai masa redupnya sudah kita pelajari bersama kemarin. Sama khalifah-khalifah siapa yang berprestasi kemarin sudah saya sampaikan, ya. Itu luar biasanya ya. Kalau kita review sedikit, wah, ini dinasti Abbasiyah ini dikatakan masa kejayaan Islam, ya. The Golden Age of Islam. Bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Karena luar biasa pada masa dinasti Abbasiyah itu ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan pesat. Ya. Kalau yang seperti saya sampaikan kemarin, ya, munculnya aljabar yang sekarang anak-anak pelajari, matematika yang sangat luar biasa itu, ya itu yang munculkan siapa? Ulama Islam, tokoh-tokoh Islam pada dinasti Abbasiyah. Terus siapa lagi? Ada lagi ya di kedokteran, wah luar biasa. Itu banyak sekali ilmuwan tokoh-tokoh Islam yang muncul pada dinasti Abbasiyah. Nah ini makanya bisa dijuluki sebagai masa kejayaan Islam. Tuh. Tapi untuk hari ini kita tidak membahas itu karena itu sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Ya nanti kalau misal ada yang belum bisa memahami silakan bisa disimak di YouTube atau di link video yang sudah Bapak kasih di Google Classroom. Itu ya terkait dinasti Abbasiyah. Terus kemarin juga periode-periode kepemimpinan pun sudah kita pelajari. Untuk hari ini, ya untuk hari ini kita akan mempelajari penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Gimana sih ini? Penyebarannya gimana pada waktu itu? Ya. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini, ya. Dahulu itu seperti apa sih? Dahulu itu pemerintahan itu meliputi kerajaan-kerajaan Islam. Ya, kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Andalusia. Kenal Andalusia ya? Andalusia itu Spanyol.
Nek sing cowok-cowok ngertine ini kan Spanyol juara dunia Piala Dunia 2010 ya. Tapi dalam sejarah Islam, wah Spanyol itu Andalusia itu sangat luar biasa ya pada masa dahulu itu ya. Dari dahulu dikuasai Daulah Umayyah, kemudian Daulah Umayyah runtuh, dilanjutkan kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Di Daulah Abbasiyah ini kerajaan-kerajaan yang ada di Andalusia di Spanyol itu kemudian beralih ya menjadi Daulah Umayyah, dan ini menjadikan wilayah kekuasaan Islam itu semakin luas ya. Kemudian itu ada daerah-daerah yang ditaklukkan. Dulu itu penyebarannya itu Islam pada masa itu, apalagi ketika di Khalifah Harun ar-Rasyid itu ya, itu ada beberapa kerajaan-kerajaan ya, kerajaan-kerajaan yang terjadi masalah ya, terjadi masalah, kemudian Daulah Abbasiyah ini menawarkan solusi, bisa mengajak kerjasama ya dengan konsep toleransi, akhirnya ya kerajaan-kerajaan itu bisa masuk di kekuasaan Daulah Abbasiyah. Jadi itu perkembangannya ini pada masa Daulah Abbasiyah ini bukan hanya ambisi saja ya, bukannya hanya ambisi menggebu-gebu, tapi lewat penyebaran Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin ya. Karena itu ada beberapa khalifah yang tidak peduli terhadap kerajaannya, tidak peduli terhadap rakyatnya, kemudian Daulah Abbasiyah ini bisa menyelamatkan mereka ya. Kan ada kerajaan-kerajaan yang khalifahnya itu memang tidak peduli dengan masalah-masalah yang ada di kerajaan pada waktu itu di Andalusia itu. Alhasil Daulah Abbasiyah menyelamatkan mereka ya. Lewat menyelamatkan mereka, akhirnya mereka itu bersimpati dan ingin itu menjadi bagian dari Daulah Abbasiyah. Jadi seperti itu. Nah, ini ketika Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ya, luar biasa itu. Kemudian juga hubungan diplomatik pada masa itu ya, hubungan diplomatik dengan kerajaan yang lain, dengan kerajaan di Perancis ya, yang dikuasai oleh Raja Charlemagne. Nah, ini dari Perancis ini itu bisa diajak diplomatik, bisa diajak kerjasama. Pada waktu itu orang-orang Nasrani ketika berziarah di Baitul Maqdis itu Harun ar-Rasyid memperbolehkan ya, memperbolehkan dengan toleransi. Itu akhirnya kerjasama diplomatik itu bagus. Nah, akan tetapi pada waktu itu setelah Daulah Abbasiyah ini dikuasai oleh orang Turki ya, mayoritas orang Turki, hubungan diplomatik itu dengan orang Nasrani itu ternyata sudah menjadi tidak baik. Ya sudah luntur. Sebab apa? Sebab ketika pada waktu itu keilmuan tentang Islamnya menurun sehingga toleransinya pun menurun. Ya. Jadi orang-orang Nasrani itu tidak diperbolehkan ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian juga ketika di Baitul Maqdis itu upetinya mahal. Bayarnya larang. Alhasil itu mulai benih-benih perang salib pun muncul ketika waktu itu. Jadi itu yang yang menjadikan penyebaran Islam dari mulai Khalifah Harun ar-Rasyid yang bisa hubungan diplomatik, bisa menyelamatkan kerajaan-kerajaan yang ketika khalifahnya itu tidak bisa mengurusi. Alhasil itu bisa tergabung di kerajaan atau ke daulah ya, bisa Daulah Abbasiyah. Bisa masuk di situ. Jadi itu garis besarnya ya, anak-anak ya. Itu. Kemudian ketika di akhir itu, ketika Daulah Abbasiyah sudah dipimpin oleh mayoritas orang Turki itu ya, alhasil hubungan dengan Nasrani, dengan agama yang lain itu kurang baik sehingga itu muncullah benih-benih perang salib. Ya, dari mulai itu. Ya. Pada intinya seperti itu. Ya, anak-anak ya. Luar biasanya ketika penyebaran itu. Ya. Jadi disebarkan ketika ada Khalifah Harun ar-Rasyid itu
Ya, dengan toleransi, dengan menyelamatkan, akhirnya kerajaan-kerajaan itu bisa masuk Islam dan kemudian bisa ini tergabung di Daulah Abbasiyah. Itu untuk materi hari ini. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Ini Nabila, Jamilatun, Naufal. Ada atau tidak yang dibingungkan? Dinamakan perang salib kenapa, Pak? Dinamakan perang salib. Nah, Oke. itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, ya. Kita bahas di sesi berikutnya. Cuma ya, gini dulu, saya tanya kepada Nabila. Kira-kira kamu tahu salib atau tidak? Tahu. Tahu. Salib itu apa? Sulit menjelaskan. Salib itu apa? Sebisanya yang kamu ketahui, Nabila. Lambang. Lagi mau Jamilatun kita ngomong kok. Lambangnya orang Kristen. Sebenarnya orang Kristen nih kalau Pak. Ya, salib itu lambangnya orang Nasrani. Roni. Ya kan, Nasrani. Nah, dinamakan perang salib nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Cuma saya bocorkan ya. Perang salib itu ya, itu peperangan antara umat Islam dahulu ya dengan umat Nasrani pada saat itu. Dan itu ketika perang mereka membawa lambang tadi. Nah, itu. Nanti kita bahas lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Nanti ada sendiri yang sesi itu, perang salib itu. Kira-kira yang tadi, yang terkait materi tadi penyebaran Islam ketika Daulah Abbasiyah. Ada yang ditanyakan? Penyebaran wilayah Islam. Insya Allah paham ya? Bagus kalau paham. Nah, nanti teman-temannya yang lain ketika nggak paham, tak suruh tanya kepada Nabila. Ya, Bil ya. Nabila karena sudah paham, nanti silakan tanya kepada Nabila. Mosok saya yang menjelaskan terus kan gitu ya. Yaitu pada intinya ya penyebarannya ketika di Daulah Abbasiyah. Nah, saya harapkan poin penyebaran ini bisa anak-anak jadikan penyebaran atau pembelajaran ya. Bahwasanya kalau kita itu menyelamatkan orang lain ya, kita membantu orang lain ya. Ternyata orang lain itu bisa terinspirasi dengan kita dan itu bisa menjadikan dakwah juga. Ya. Seperti yang dicontohkan Khalifah Harun ar-Rasyid tadi. Ketika itu ada wilayah kerajaan yang terbengkalai, ya kan? Khalifah Harun ar-Rasyid membantu menyelamatkan mereka. Akhirnya kan mereka simpati. Kemudian melihat Islam, oh ternyata Islam itu indah, saling tolong menolong, ya kan? Menyelamatkan orang lain, menyelamatkan kemanusiaan. Jadi seperti itu. Mungkin Nabila ini kan di pondok, ya kan? Atau Jamilatun di pondok juga. Itu kan bisa. Mungkin ketika nanti keluar dari pondok, ya kan, berada di wilayah lingkungan yang non muslim, ya kan, itu bisa dikasihkan contoh dengan kita berperilaku berakhlak yang baik meskipun itu kita berbeda agamanya. Toleransi kita terapkan ketika orang lain sedang sakit mungkin, ya kan, ketika orang lain sedang kesusahan kita coba tawarkan ya semampu kita. Siapa tahu itu bisa menjadikan mereka itu melihat, oh ternyata Islam itu damai, Islam itu toleransi, Islam itu moderat. Ya. Bukan sedikit-sedikit itu tiba-tiba menjelek-jelekkan, mengkafir-kafirkan, menghujat, itu bukan Islam. Apalagi kita di Indonesia, masuk di Indonesia pun tidak seperti itu. Ya nanti bisa diambil poin itu, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itu ya nanti yang teman-teman lainnya biar mendengarkan bisa melihat di tayangan ulang. Itu
Yang penting kalau pembelajaran seperti ini ya bisa dimanfaatkan. Jangan putus semangat ya. Sudah pembelajarannya online ya, tidak disimak, itu yang rugi siapa? Coba. Diri sendiri. Nah, yang rugi kan anak-anak sendiri. Nah, saya gitu terserah mau ada yang berangkat atau tidak, terserah. Ya kan? Wong masa depan itu berarti di tangan-tangan anak-anak sendiri. Nah, anak sendiri tidak mau belajar, tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ya nanti yang rugi adalah anak-anak sendiri. Ya gitu. Jadi mulai sekarang disemangatkan ya, motivasinya dibangun lagi, semangat lagi biar pembelajaran itu bisa diterima. Karena orang yang berilmu itu pasti berguna di masyarakat dan dibutuhkan oleh orang-orang. Itu orang yang berilmu seperti itu. Makanya kalau anak-anak pada masa sekarang ini masa pembelajaran tidak belajar, tidak mendapatkan ilmu, ya jangan salahkan. Besok kalau anak-anak itu besar tidak bisa digunakan atau tidak bisa diandalkan oleh masyarakat, yaitu imbasnya dari anak-anak sekarang. Makanya mulai sekarang itu belajar berilmu terus. Ya, dikembangkan keilmuannya, belajar biar nanti keluar bisa bermanfaat. Nek Nabila keluar dari pondok bisa menjadi ustazah, bisa menjadi bunyai, kan keren, bisa bermanfaat bagi orang lain kan? Itu menyebarkan ilmunya, menyampaikan. Nah, itu. Karena pasti nanti masa depan itu sebentar, apalagi ini sudah kelas 11 toh. Kelas 11 sedelokkan ke kelas 12 itu lulus. Nah, kan? Makanya ini bisa dimaksimalkan. Nanti teman-temannya yang tidak berangkat silakan bisa diarahkan, bisa diajak untuk bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara daring seperti ini. Gitu ya. Tetap semangat ya. Belajarnya jangan lupa, untuk presensi nanti silakan di grup, dan nanti untuk anak-anak yang belum bisa mengikuti pada hari ini silakan nanti bisa mengikuti lewat tayangan YouTube yang nanti akan saya bagikan di Google Classroom. Sekian, mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Nabila, Jamilatun, Muhammad Ferdi ya. Jangan lupa teman-temannya diajak untuk di Google Classroom menonton video tadi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.